Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fatia Al-Mamduri. Saya merupakan mahasiswa Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan nomor NPM 33362200087. Di sini saya akan membahas tugas infografis untuk pertemuan 9 hingga pertemuan 14 mengenai aspek ketahanan pangan untuk pertemuan 9 sampai 11 dan tantangan ketahanan pangan, peluang ketahanan pangan, dan juga studi kasus ketahanan pangan merupakan tugas dari mata kuliah ketahanan pangan yang diampu oleh Ibu Siti Asia. Materi yang pertama yaitu aspek sosial dan budaya. Aspek sosial dan budaya mempengaruhi ketahanan pangan melalui pola konsumsi, pemilihan pangan lokal, dan tradisi seperti gotong royong yang mendukung diversifikasi dan kemandirian pangan. Aspek sosial budaya dapat meningkatkan ketahanan pangan dan juga menghambat ketahanan pangan. Berikut aspek sosial budaya dalam meningkatkan ketahanan pangan. Dari segi konsumsi, variasi pangan pokok dan pola konsumsi mendukung ketahanan pangan. Diversifikasi pangan seperti sagu, jagung, dan singkong di berbagai daerah mengurangi ketergantungan pada satu jenis bahan pokok yaitu beras. Segi pengelolaan bahan pangan. Pengelolaan pangan tradisional seperti lumbung pangan dan leit di Baduy mendukung ketahanan pangan dengan menyediakan cadangan beras. Seperti yang tadi dibahas pada segi konsumsi, mengurangi ketergantungan pasar dan mencerminkan kearifan lokal yang penting bagi ketahanan pangan rumah tangga dan daerah. Kemudian ada segi pendidikan, tingkat pendidikan mempengaruhi ketahanan pangan masyarakat karena orang yang berpendidikan lebih memahami pentingnya gizi seimbang dan keanekaragaman pangan yang mendukung ketahanan pangan mulai dari skala rumah tangga. Kemudian segi pertumbuhan jumlah penduduk, bonus demografi Indonesia dengan 185 juta penduduk produktif pada 2030 berpotensi mendukung ketahanan pangan melalui peningkatan kualitas dan kuantitas hasil pertanian. Kemudian aspek sosial budaya dalam menghambat ketahanan pangan. Segi konsumsi, ketergantungan tinggi masyarakat Indonesia pada beras sebagai pangan pokok melemahkan ketahanan pangan karena produksi beras sering tidak seimbang dengan banyaknya kebutuhan sehingga mendorong impor. Dan ada segi produksi, produksi beras Indonesia terganggu oleh konversi lahan pertanian akibat minimnya dukungan bagi petani seperti harga pupuk tinggi dan harga gabah rendah. Materialisme dan anggapan bahwa pertanian identik dengan kemiskinan turut memperburuk masalah ini, menghambat ketahanan pangan. Kemudian aspek hukum dan politik. Aspek hukum, pemerintah mengatur ketahanan pangan melalui perundang-undangan yang menjadi dasar bagi lembaga negara, seperti Badan Ketahanan Pangan untuk melaksanakan tugasnya dan mengatasi masalah ketahanan pangan di tingkat pusat dan daerah. Dukungan hukum dan regulasi dalam ketahanan pangan. Perlindungan sumber daya pangan, perlindungan terhadap petani, nelayan, pembudidaya ikan, dan pelaku usaha pangan lain. Penelitian dan pengembangan pangan, kelancaran distribusi pangan, harga dan pemasaran pangan. Komoditas pangan. Beras adalah komoditas utama ketahanan pangan Indonesia dengan impor dan ekspor beras yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 1 Tahun 2018 untuk mendukung ketahanan pangan. Kemudian ada aspek politik ketahanan pangan. Stabilitas politik berperan penting dalam ketahanan pangan karena kondisi politik yang stabil dan efisien dukung keberlanjutan kebijakan pangan, aksesibilitas distribusi, dan ketahanan pangan yang lebih baik. Kondisi politik seperti konflik dan korupsi mempengaruhi ketahanan pangan dengan mengganggu harga pangan, produktivitas akses, dan kebijakan pangan. Hal ini berdampak pada stabilitas ketahanan pangan dan memerlukan perhatian dalam kebijakan pemerintah dan lembaga pemerintah. Kemudian aspek yang terakhir yaitu aspek fisik dan lingkungan dengan aspek fisik berupa irigasi dan infrastruktur dan aspek lingkungan, iklim, dan bencana alam. Irigasi adalah sistem pengaturan aliran air untuk mengairi lahan pertanian guna mendukung pertumbuhan tanaman dan meningkatkan hasil pertanian. Semakin baik irigasi, maka semakin baik hasil pertanian yang akan didapatkan. Kemudian infrastruktur yang baik seperti transportasi, irigasi, dan penyimpanan berperan penting dalam meningkatkan distribusi pangan, mengurangi kerugian pasca panen, dan mendukung ketahanan pangan secara keseluruhan. Kemudian aspek lingkungan berupa iklim,
Perubahan iklim dapat mengurangi hasil pertanian, mengganggu distribusi pangan, dan meningkatkan kerentanannya terhadap bencana alam, yang pada akhirnya mengancam ketahanan pangan. Selain itu, perubahan iklim juga dapat mempengaruhi pola cuaca yang berdampak pada ketersediaan air dan ketahanan tanaman terhadap penyakit. Kemudian, aspek lingkungan berupa bencana alam. Bencana alam dapat merusak lahan pertanian, menghancurkan infrastruktur pangan, dan mengganggu distribusi, sehingga mengancam ketahanan pangan. Kemudian, tantangan ketahanan yang dihadapi ketahanan pangan Indonesia. Pada tahun 2020 diperkirakan antara 720 dan 811 juta orang di dunia menghadapi kelaparan meningkat sebesar 160 juta lebih dibandingkan tahun 2018. Hampir 2,37 miliar orang tidak memiliki akses ke pangan yang cukup pada tahun 2020. Terjadi peningkatan 320 juta orang hanya dalam 1 tahun. Pada masa corona ya. Tantangan pertama yaitu ketersediaan pangan. Ketersediaan pangan menjadi tantangan utama ketika produksi lokal tidak mencukupi kebutuhan masyarakat akibat faktor cuaca, iklim tadi, bencana alam, dan ketergantungan pada impor. Keterjangkauan pangan menjadi masalah ketika harga pangan naik atau distribusinya terbatas, menyulitkan sebagian masyarakat untuk mengakses pangan yang cukup. Kemudian terakhir kecukupan konsumsi pangan. Keberhasilan ketahanan pangan juga dipengaruhi oleh kecukupan konsumsi pangan yang harus memenuhi kebutuhan gizi seimbang untuk seluruh lapisan masyarakat. Peluang ketahanan pangan. Kondisi ketahanan pangan Indonesia. Capaian kinerja Badan Ketahanan Pangan 2018 atau BKP menunjukkan stabilitas harga pangan strategis dengan koefisien variasi di atas 100%. Berkat program stabilisasi harga melalui Gapoktan dan Toko Tani Indonesia atau TTI di seluruh Indonesia. Diversifikasi pangan bertujuan mencapai ketahanan pangan dengan pola konsumsi beragam dan bergizi, namun sulit diterapkan karena kecenderungan nasi sebagai makanan pokok dan upaya seperti mie instan berbasis terigu. Padahal Indonesia bukan penghasil gandum. Peluang internal, sasaran RPJMN 2015 hingga 2019 adalah memperkuat kedaulatan pangan dengan peningkatan produksi dalam negeri yang tercantum dalam RPJD daerah dengan fokus pada pengentasan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan. Peluang eksternal, revolusi industri 4.0, perdagangan bebas dan fair trade isu lingkungan serta perkembangan berkelanjutan. Kemudian yaitu materi terakhir, studi kasus ketahanan pangan. Kedaulatan pangan 1, yang merupakan hak masyarakat, komunitas, dan negara untuk menentukan kebijakan pertanian, tenaga kerja, perikanan, pangan, dan lahan mereka sendiri yang sesuai dengan ekologi, sosial ekonomi, dan budaya dengan keadaan unik mereka, FAO. Kedaulatan pangan 2. Kedaulatan pangan berarti keutamaan dan hak masyarakat atas pangan dan produksi pangan atas masalah perdagangan. Hal ini memerlukan dukungan dan promosi pasar lokal terhadap produksi untuk ekspor dan impor makanan. Kemudian kedaulatan pangan 3, prioritas produksi pangan untuk pasar domestik dan lokal, memastikan harga yang adil bagi petani, redistribusi sumber daya, sensitivitas dan sensitivitas gender. Kemiskinan, pada 2018, Indonesia memiliki 25,94 juta penduduk miskin. Sebagian besar di pedesaan dengan Papua, Papua Barat, dan NTT memiliki kemiskinan tertinggi. Koefisien ini turun dari 0,408 pada 2015 menjadi 0,389 pada 2018, menunjukkan penurunan kesenjangan pendapatan. Aspek makanan. Tingkat kemiskinan nasional menurun dari 12,5% pada 2011 menjadi 10,96% pada 2014, tetapi 27,73 juta orang masih hidup dalam kemiskinan. FAO 2018. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.